Shalom. Shalom Ita, Kak Herni. Shalom Pak Gem. Shalom Pak Sinto. Haleluya. Baik, shalom semua. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita. Kita semua ada sebagaimana ada pada pagi hari ini bukan karena kuat gagah kita, tapi kita harus akui bahwa semua karena anugerah Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai mezbah doa pagi kita. Kita memulai dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Dia, Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Saya percaya bahwa pada pagi ini kita ada di dalam pengurapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami memerlukan Tuhan. Bapa, Roh Kudus-Mu memenuhi kami, urapi kami Tuhan, layakan kami untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita ulangi lagi, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita ulangi dari awal, haleluya Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, rindu menyembah.
Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kata Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, ajaib pertolongan-Mu. Kami perlu Engkau. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus yang luar biasa. Terpuji nama-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, oh, ku dijadikan baru. Haleluya. Banyak hal yang Engkau perbuat Tuhan, tidak dapat kami hitung anugerah-Mu Yesus. Banyak hal yang Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Betapa dalam, betapa tinggi kasih-Mu bagi kami.
Betapa luas anugerah-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi keluarga kami Tuhan. Engkau baik bagi anak-anak kami. Engkau baik bagi jemaat, bagi pelayanan kami. Tidak dapat kami ukur Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mempersiapkan hati kami pada pagi ini Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi kami pagi ini Tuhan. Kami rindu sabda-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan berbicara bagi kami. Haleluya, haleluya. Boleh Pak Andre siapkan untuk dihidupkan mic-nya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani oleh Pak Andre dalam beritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Silakan Pak Andre, silakan untuk mempersiapkan firman Tuhan dan berdoa. Ya, Shalom semua jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam kita ketemu lagi pagi hari ini. Buat jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom dan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti siaran ulang atau nanti nonton di YouTube, Shalom bagi kita semua. Shalom. Pagi hari ini kita sudah memuji, menyembah, dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan singkat. Kalau dalam kurang lebih semingguan yang lalu saya membawakan renungan pagi dengan tema 3 kebiasaan atau 3 ciri doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini saya ingin menyambung kembali atau lebih spesifik lagi. Dari 3 itu saya mau ambil 1. Mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita membuka Alkitab kita pagi hari ini yang terdapat di dalam Markus pasal yang pertama atau Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Di slide sudah ada. Markus 1 ayat 35. Saya mau bacakan buat kita semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya ulangi sekali lagi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia atau Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kalau kita mengikuti atau kita mempelajari dan kita merenungkan perjalanan Yesus saat dia ada di dalam dunia, dan kebiasaan-kebiasaan yang Yesus lakukan adalah dia menyendiri. Dan di dalam Markus ini dikatakan bahwa pagi-pagi benar. Artinya apa? Sebelum matahari terbit. Yesus sudah bangun. Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa di pagi hari kita harus bangun. Untuk apa?
untuk langsung bekerja. No, tidak. Yesus mengajarkan bahwa saat kita bangun pagi, kita harus memprioritaskan terlebih dahulu untuk kita menjumpai Bapa di surga. Yesus memberikan contoh teladan yang luar biasa. Dan ini tidak bisa kita pungkiri sebagai pengikut Kristus. Karena kita harus mengikuti junjungan ilahi kita, yaitu Yesus. Bagaimana mungkin kita mengikuti teladan Yesus kalau Yesus tidak memberikan contoh yang begitu baik? Makanya di dalam ayat ini saya senang sekali, waktu hari masih gelap. Yesus sebagai manusia 100%, dia memerlukan Tuhan. Di satu sisi dia adalah Tuhan. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang agama lain. Saya tidak berbicara tentang agama lain, saya fokus kepada Alkitab. Tetapi banyak orang meragukan kalau Yesus adalah Tuhan. Tapi final bagi kita, Yesus adalah Tuhan. Dan dia memberikan satu teladan, satu contoh. Bangun pagi-pagi. Artinya, Yesus tahu pada hari itu, sebelum dia melakukan pekerjaan besar, sebelum dia harus menjumpai begitu banyak orang yang perlu dia tolong, dia harus menyempatkan dirinya berhubungan dengan Bapa. Jadi sebelum Yesus melakukan pekerjaan, sebelum saudara dan saya melakukan pekerjaan hari ini, kita harus menjumpai dia terlebih dahulu. Kita harus datang terlebih dahulu. Supaya pekerjaan yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini, itu tidak akan menjadi beban saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sudah menjumpai terlebih dahulu Bapa kita di sorga. Ini teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus bangun pagi, dia pergi ke tempat yang sunyi. Dan ini menjadi kebiasaan. Kalau Bapak Ibu pelajari, khususnya di keempat Injil, Yesus selalu, saya katakan selalu, memberikan waktu, menyempatkan untuk menyendiri. Di pagi hari, pasti dia menyendiri. Kalau di dalam Matius juga dikatakan bahwa waktu siang hari di begitu banyak kerumunan, dia akan memisahkan diri dan dia akan menyendiri. Jadi pada saat pagi, datang kepada Bapa dengan segala pujian, segala penyembahan, segala doa. Artinya kita mengagungkan di pagi hari, kita memberitahukan, atau kalau di dalam pekerjaan sekuler kita absen terlebih dahulu, begitu juga dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus ajarkan. Pagi hari ini kita datang terlebih dahulu kepada Bapa. Dan kita memuji, menyenangkan, menyembah dia. Lalu kita berdoa, Bapa, ke dalam tangan-Mu hari ini, yang aku tidak tahu pekerjaan apa, usaha apa yang aku nggak tahu. Mungkin aku sudah rancang, tapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan pada saat kita datang kepada dia, pada saat kita memberikan hidup kita kepada dia, pada saat kita sepenuhnya menyerahkan sepanjang hari ini yang membedakan anak Tuhan dengan orang di luar sana. Kita punya kekuatan ekstra. Yes, amin. Ini dilakukan. Contoh yang luar biasa. Dan saya mau kita semua sebagai anak Tuhan mengikuti teladan Yesus, teladan yang sangat luar biasa. Teladan yang nggak bisa ditawar, teladan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau kita mengidolakan manusia di dalam dunia, satu saat idola kita jatuh, kita akan kecewa. Yes. Tapi kalau kita mengidolakan Yesus, tidak akan kecewa. Dan ini adalah pengalaman pribadi kita. Mari di setiap pagi ini, dengan fasilitas Zoom yang ada, pergunakan itu. Walaupun sering juga saya kadang bangun agak kesiangan. Jujur ya, saya bangun agak kesiangan. Apalagi di masa-masa pandemik ini, begitu banyak. Dan saya juga mengalami pekerjaan yang berubah drastis. Kalau biasanya tengah malam, saya lebih banyak baca Alkitab dan doa, sekarang agak berkurang. Ini harus jujur saya katakan. Saya tetap ada di dalam komunitas baca Alkitab, tapi mulai porsinya
sedikit berkurang karena harus ada pekerjaan malam. Tapi Tuhan ingatkan kembali, hey jalurmu, Andre, jalurmu, baca Alkitab, jalurmu, memberitakan kabar. Jadi saya mulai sebar ke beberapa kawan saya tentang Zoom kita ini. Mungkin nanti ke depan ada kawan-kawan saya, Pak Gembala, yang bukan jemaat Kota Daud, saya coba gabung dengan saya. Siap. Coba gabung dengan kita. Saya share. Teman-teman. Aku barkan Kenapa? pagi 2 pagi. Ini luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau tambah sedikit. Bukan saja kita datang berdoa kepada Tuhan, tetapi kita juga harus membaca Alkitab. Jadi doa dan baca Alkitab bagaikan dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ini saya senang sekali dengan bahasa ini. Dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Atau kalau saya boleh pinjem bahasa Pak Gembala, itu bagaikan sepasang sayap burung. Doa dan baca Alkitab bagaikan sepasang burung yang siap untuk terbang tinggi. Artinya, saat pagi hari kita menjumpai Bapa, saat pagi hari kita berdoa, saat kita berbicara kepada Bapa di sorga bahwa inilah aku, inilah kami, jemaat Kota Daud, Bapa. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, Engkaulah bersama dengan aku. Ini harus kita tanamkan terus. Dan kita nggak boleh bosan-bosan. Karena Alkitab berkata, jangan jemu-jemu dalam persekutuan kepada Tuhan. Jadi teladan, sekali lagi pagi hari ini, renungan yang singkat, mari kita ikuti teladan Yesus. Amin. Yaitu memberikan diri kita, memberikan hidup kita untuk senantiasa datang kepada Bapa. Karena doa bukan berbicara tentang masalah waktu. Doa itu waktu kapanpun. Tapi doa adalah prioritas utama sebagai anak Tuhan. Doa bukan hanya meminta, tetapi doa adalah berkomunikasi kita sebagai anak kepada orang tua. Saat saya belajar dalam beberapa waktu terakhir ini, saya coba tidak minta. Walaupun saya perlu, tapi saya coba tidak minta. Kenapa? Karena saya tahu, pada saat saya berkomunikasi dengan orang tua sudah tahu. Contoh yang paling sederhana adalah, saat saya datang ke rumah orang tua saya nggak minta apa-apa. Dari obrolan itu, orang tua saya tahu. Orang tua yang ada di dalam dunia tahu apa yang anaknya perlukan. Apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Lebih banyak kita berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Dia akan tahu apa menjadi keperluanmu. Tanpa kita minta, dia akan beri. Tanpa kita minta, dia akan cukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Nanti di lain waktu saya akan bahas bagaimana kedudukan kita sebagai anak yang tidak meminta apapun, tapi akan diberi. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, mari kita fokus. Datang kepada Tuhan di setiap pagi khususnya. Walaupun siang, sore kita bisa datang. Tapi di pagi hari saat kita bangun pagi, kita datang terlebih dahulu kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat renungan yang singkat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi umat-Mu, jemaat Kota Daud yang mengikuti Zoom, maupun jemaat-Mu yang mengikuti siaran ulangan, atau jemaat siapapun, jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom ini melalui YouTube. Tuhan, inilah firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang akan senantiasa menyertai kami saat kami mengutamakan Engkau dan saat kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Andre yang menyampaikan firman Tuhan pada mezbah doa ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan Bapak dimanapun berada. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mau masuk di dalam syafaat kita, saudara. Jadi saya memohon kepada
Kak Herni untuk membawa kita dalam syafaat. Ya, boleh hidupkan mic-nya. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Hidupkan mic-nya Kak Herni. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kasih dari surga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, mengalir memenuhi hidupku. Baik, doakan bangsa dan negara kita, jemaat dan juga yang sakit. Ya, boleh doakan nanti Inang Rio yang dalam keadaan lemah tubuh. Dan juga Inang Aritonang, ya kita doakan terus supaya pita suaranya ya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga sekaligus untuk mengucap syukur bahwa keluarga Bapak Ibu Neo yang melahirkan seorang anak putri, kiranya Tuhan memberkati anak ini dan juga supaya Tuhan memulihkan Ibu Diana ya dalam pemulihan kesehatannya. Jadi kepada Kak Herni saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Dan satu kesempatan kembali Engkau berikan bagi kami untuk kami datang, sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Mensyukuri pemberian Tuhan atas kehidupan kami. Bahkan terlebih firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami ya Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami terus kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami ya Bapa, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap mencari wajah-Mu ya Tuhan, yang menjadi utama dalam kehidupan kami, yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya lewat firman-Mu, kami senantiasa diubahkan untuk kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu ya Tuhan, sehingga Ya, kami Tuhan mampu Yesus. mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kiranya Engkau Allah mendengarkan setiap seruan doa kami. Lewat doa-doa syafaat kami pagi hari ini ya Tuhan. Mari Engkau Allah sendiri mendengarkan setiap seruan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan Bapa menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu GBI Kota Daud ya Tuhan. Kiranya apapun yang dikerjakan oleh seluruh sidang jemaat-Mu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Buatlah seluruh jemaat-Mu hidup mengandalkan Engkau
dan terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi badai kehidupan ya Tuhan, mereka kuat, mereka mampu untuk menghadapinya. Oleh karena roh Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan seluruh jemaatmu keluar lebih daripada pemenang untuk menghadapi setiap persoalan mereka. Karena rohmu menuntun kehidupan sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada banyak Tuhan yang saat ini sedang mengalami Tuhan, oh Bapak perekonomian yang sangat lemah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau Allah yang senantiasa menyediakan kebutuhan keperluan mereka. Mungkin ada jemaatmu yang saat ini Tuhan sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan bagi seluruh jemaatmu ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh pekerjaan ya Tuhan. Mari Tuhan ulurkanlah tangan-Mu bagi sidang jemaat-Mu ya Bapa, sehingga lewat Tuhan mujizat Tuhan, sehingga setiap pertolongan Tuhan yang dialami oleh jemaat-Mu ya Bapa, kami boleh mengucap syukur buat semua yang mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan terus melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan datang atas kehidupan jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bahkan kami bersyukur jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan ya Tuhan, oh Bapak, seorang bayi Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur terkhusus di tengah-tengah keluarga Bapak Neo dan juga Ibu Diana Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah keluarga ini Bapak Tuhan, bayi yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga mereka. Jadikan Tuhan kedua orang tuanya yang mampu mendidik, menuntun, mengajar anak ini ya Tuhan, sehingga menjadi anak yang senantiasa mengasihi Tuhan. Di dalam masa pertumbuhan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Banyak keperluan mereka, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan ya Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami berdoa khusus buat Ibu Diana Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan keadaannya, Engkau Allah yang menyembuhkan ya Tuhan kembali. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan keadaannya seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Doa Bapak buat Ibu Tuhan Ari Tonang ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami mendengar Tuhan pita suaranya Tuhan, masih Bapak Tuhan belum sembuh Tuhan, namun kami percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Kalau Tuhan Engkau Bapak berkata Tuhan itu akan sembuh, maka itu pasti akan terjadi. Amen. Oleh karena itu kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup untuk memulihkan. Oh Bapak menyembuhkan pita suaranya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mari Engkau pulihkan ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan ada banyak kendala yang membuat Tuhan pita suaranya belum sembuh, apapun itu ya Tuhan yang sedang dipikirkan, apapun yang sedang dihadapi, Tuhan kiranya membukakan jalan atas kehidupan keluarga muda Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Rio ya Tuhan, yang kami dengar ya Tuhan sedang mengalami lemah tubuh Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus mari Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau oleh nama Tuhan Yesus. Nah itu Tuhan anugerahkan atas kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, oh Bapak, ke dalam tangan Tuhan. Baik Tuhan, dimulai dari anak-anak ya Tuhan, dari SD, SMP, TK, bahkan yang kuliah Bapak. Tuhan Engkau memberkati, mungkin ada dari anak-anak kami yang sedang Tuhan mengikuti Tuhan ujian, kiranya kecerdasan, kepintaran anugerahkan bagi mereka yang saat ini sedang mengikuti Tuhan ujian, walaupun itu lewat online ya Tuhan, tapi Tuhan tidak akan mengurangi Tuhan sukacita mereka, tidak akan mengurangi Tuhan semangat mereka dalam menggali ilmu ya Tuhan. Roh-Mu yang menuntun mereka Tuhan, mengajar mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Tuhan bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miana, Tuhan Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Kiranya kedamaian, kemakmuran ada atas Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau Bapak mengizinkan pandemi ini masih kami lewati Bapak, bahkan seluruh dunia mengalami, namun kami percaya Tuhan akan senantiasa memagari, membentengi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau akan menjauhkan kami dari setiap virus, khususnya Tuhan
virus ya Tuhan, corona yang sedang melanda bangsa ini Tuhan. Engkau akan memagari, menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membentengi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Dan kami terus berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya dari tertinggi sampai terendah. Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk Bapak memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa Tuhan memberikan mereka Tuhan kemampuan di dalam ya Tuhan memimpin bangsa ini, terkhusus di tengah-tengah Tuhan. Oh Bapak, ekonomi yang sangat lemah, ada semua sektor ya Tuhan yang sangat Tuhan lemah Bapak. Namun kami percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan Engkau kalau sendiri berdaulat di tengah-tengah bangsa kami ini. Lewat Tuhan kejadian ini Bapak, lewat apapun yang kami alami, Tuhan ada banyak anak-anak-Mu yang mencari Engkau, dan ada banyak orang-orang yang Tuhan, oh Bapak, kembali ke jalan-Mu yang benar, karena kami tahu hanya di dalam Yesus kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kedamaian, kami memperoleh jalan keluar ya Tuhan. Oleh karena itu kasih dan karunia-Mu menjadi bagian setiap Tuhan anak-anak Tuhan, bahkan oh Bapak bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus tak kembali menjemput kita selesai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Namun sebelum kita matikan, boleh angkat tangan kita semua, boleh senyum di depan kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Selamat beraktivitas, selamat berjuang. Pagi Pak semuanya. Semuanya. Pagi Oma. Andre, Pak Tagalu. Selamat pagi. Baik, saya matikan ya. Ya, Pak. Selamat pagi, haleluya.